bahwa faktanya adalah elektron tidak bergerak seperti planet. Kalau elektron nggak bergerak seperti planet, lalu seperti apa elektron bergerak? Kita baru bisa ketemu jawabannya di Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas perkembangan teori model atom dari zamannya Demokritus sampai ke Schrödinger. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bonifacius Alvarico Leonarco. Saya dengan NIM 1010425000016 dan saya dari TF 4903. Langsung saja kita ke slide pertama. Kita kenalan dulu nih sama yang namanya atom. Apa sih itu atom? Jadi, atom adalah unit terkecil materi yang menyusun segala sesuatu di alam semesta. Mulai dari udara yang kita hirup, air yang biasanya kita minum, bahkan tubuh kita sendiri nih teman-teman, itu semua terdiri dari atom-atom yang jumlahnya tak terhingga. Dan kalau teman-teman mau tahu, ukuran atom itu bisa sampai 0,1 nanometer. Dan jumlah atom dalam satu tetes air itu jumlahnya 5 kali 10 pangkat 21. Fakta menariknya teman-teman adalah jika atom itu sebesar bola tenis, maka bola tenis akan sebesar bumi. Nggak kebayang kan seberapa kecilnya atom itu? Nah, kita langsung kenalan deh sama pencetus pertamanya atom, yaitu Demokritus di kota Abdera, Yunani. Nah, Demokritus itu memperkenalkan istilah atomos, yang artinya tak terbagi. Ia berpendapat bahwa kalau kita terus memotong suatu materi atau benda atau objek, maka akan tercapai titik di mana benda atau objek atau partikel itu udah nggak bisa dibagi lagi. Dasar filosofinya adalah dia tanpa eksperimen atau alat modern. Jadi Demokritus ini menggunakan logikanya sendiri untuk menyimpulkan keberadaan atom, karena dia percaya atom itu sifatnya abadi, nggak bisa dibuat, nggak bisa dimusnahkan, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat nih, ini modelnya ya, ada bola, dipotong setengah, dipotong seperempat, dipotong lagi sampai kecil, dan nggak bisa dibagi. Itu namanya atom atau atomos, istilah kata dari Yunaninya. Nah, fakta menariknya adalah Demokritus ini disebut sebagai filsuf tertawa atau the laughing philosopher, karena dia tuh percaya bahwa kebahagiaan itu datang dari pengetahuan, bukan dari kekayaan atau kekuasaan. Menarik ya. Kita lanjut ke pencetus keduanya, yaitu John Dalton nih. John Dalton ini adalah orang Inggris yang mencetuskan teori model atom kedua. Nah, Dalton membayangkan bahwa atom sebagai bola pejal atau billiard ball. Jadi partikel kecil itu udah padat, nggak bisa dibagi lagi. Setiap elemen itu punya atom dengan massa dan sifat yang khas. Jadi bentuknya bola padat, dan itu udah nggak bisa dibagi lagi, namanya atom menurut Dalton kala itu. Nah, dasarnya apa sih? Dia pakai dasar hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Dalton membuktikan atom memiliki realitas fisik. Contohnya ya, kita contoh H2O atau air. Itu selalu punya rasio 2:1, 2 hidrogen dan 1 oksigen. Nih, John Dalton juga disebut sebagai bapak teori atom modern. Nah, nih modelnya nih, Dalton's Atomic Model. Dan fakta uniknya adalah Dalton ini buta warna. Dia meneliti tentang buta warna, sehingga kalau ada buta warna itu disebut Daltonisme. Menarik. Lanjut kita ke pencetus ketiga, yaitu Thomson. Thomson juga orang Inggris. Dia itu pencetus model atom ketiga, mengusulkan bahwa atom itu seperti roti kismis atau plem-pading, di mana masanya itu positif yang diisi dengan elektron bermuatan negatif, seperti kismis dalam puding. Nah, kalau teman-teman mau lihat modelnya, nih kayak gini dia. Jadi semua yang warna oranye itu bermuatan positif, tapi ada elektron atau muatan negatif, tapi bersebar kayak roti kismis, kayak gitu ya. Nah, dasarnya dari apa? Dia menggunakan eksperimen sinar katoda pada 1897. Menggunakan tabung sinar katoda, Thomson menemukan partikel subatom pertama.
elektron bermuatan negatif yang 1800 kali lebih ringan dari atom hidrogen. Ini eksperimen tabung sinar katoda, sinarnya itu dibelokkan oleh medan listrik dan magnet. Dia ketemu deh tuh, oh nih partikel subatomnya nih bermuatan negatif yang 1800 kali lebih ringan nih dari atom hidrogen. Nah, luar biasanya Thomson ini dapat Nobel Fisika di tahun 1906. Penghargaan Nobel atas penelitian tentang konduktivitas listrik dalam gas dan penemuan elektron. Dia yang pertama kali menemukan elektron. Fakta uniknya adalah Bapak Thomson ini punya 7 murid yang juga memenangkan Nobel, termasuk Rutherford, rekor mentor paling sukses dalam sejarah sains. Kalau dengar nama Rutherford pasti gak asing lah ya. Kita lanjut aja. Nah, ini dia Ernest Rutherford. Dia dari Selandia Baru. Sebagai pencetus keempat ya untuk model atom, dia bilang model inti atom itu punya inti kecil yang sangat padat, bermuatannya positif, dengan elektron mengorbit di sekitarnya, seperti planet yang mengelilingi matahari. Nah, kalau mau lihat modelnya boleh. Nah, kayak gini. Dia bilang kayak gini, jadi tengahnya itu positif dan ada elektron yang mengorbit. Kayak planet mengelilingi matahari, sistem tata surya kita ya. Nah, eksperimennya itu dari apa? Dia bilang, eksperimen itu menggunakan lempeng emas di tahun 1909. Dia menembakkan partikel alfa ke lempeng emas tipis nih. Kebanyakan lolos, tapi satu dari 8.000 partikel memantul, menunjukkan adanya inti padat di tengah atom nih. Partikel alfa kebanyakan lurus, tapi ada yang mantul, ada yang belok juga, gitu kan. Dan dia menambahkan pendapat bahwa atom itu isinya ruang kosong. 99,9% atom adalah ruang kosong. Jika atom itu sebesar stadion sepak bola, intinya hanya sebesar butiran marmer di tengah atau sekecil kelereng di tengah lapangan sepak bola. Aneh kan? Rutherford berkata, dia bilang gini, hampir sama tidak masuk akalnya seperti menembakkan peluru 15 inci ke tisu dan ia kembali memantul mengenai Anda. Wah, luar biasa sih. Kita lanjut lah ya ke pencetus kelima, Niels Bohr, itu dari Denmark. Dia bilang model atom orbit elektron di tahun 1913. Nah, Niels Bohr ini ngomong kalau elektron itu bergerak dalam orbit melingkar tertentu di sekitar inti seperti planet mengelilingi matahari. Setiap orbit punya energinya sendiri-sendiri. Nah, kalau mau lihat dulu modelnya boleh. Nih, modelnya kayak gini nih. Jadi di tengah itu isinya nukleus ya, ada proton, ada neutron. Tapi dikelilingi juga sama elektron, cuman dia punya lintasannya, orbit melingkar tertentu nih. Seperti planet mengelilingi matahari, tapi setiap orbit punya energinya sendiri. Kalau teman-teman udah sering belajar kimia pasti kenal lah kulit-kulit ini KLMN atau 1s 2s ya, kayak gitulah. Nah, itu yang dimaksud dari Niels Bohr. Nah, Niels Bohr ini berhasil menjelaskan garis-garis spektrum hidrogen. Elektron memanculkan cahaya saat berpindah dari orbit luar ke orbit dalam, melepaskan energi sebagai foton, kayak gitu. Dan dia itu dapat kuantisasi energi nih. Energi elektron terkuantisasi, elektron hanya bisa berada di orbit tertentu, N1, 2 atau 3 atau lebih atau yang lainnya. Tidak di antara orbit. Jadi dia harus sesuai pada lintasannya, nggak boleh di antara lintasan. Karena dia udah punya patokan energinya masing-masing. Fakta menariknya, logo atom yang sering digunakan, yang orbit melingkar ini nih, sebenarnya adalah model Bohr yang sudah usang. Bahwa faktanya adalah elektron tidak bergerak seperti planet. Kalau elektron nggak bergerak seperti planet, lalu seperti apa elektron bergerak? Kita baru bisa ketemu jawabannya di slide berikutnya. Nah, Erwin Schrödinger. Dialah jawaban dari pertanyaan kita tadi. Erwin Schrödinger adalah peneliti dari Austria. Dia mencetuskan model mekanika kuantum pada tahun 1926 dengan mengembangkan persamaan gelombang yang menggambarkan bahwa elektron itu adalah sebagai gelombang materi, bukan partikel yang bergerak dalam orbit tetap. Nah, elektron itu berada di dalam orbital, yaitu awan probabilitas, bentuknya itu 3 dimensi, proyeksinya 3 dimensi, menunjukkan kemungkinan di mana kita akan menemukan elektron di suatu titik. Bentuk orbital itu ada yang S, bulat, ada yang P, dumbbell, dan D sama F. Nah, ini adalah persamaan gelombang, persamaan fundamental mekanika kuantum yang menghasilkan bilangan kuantum N, L, M, dan Ms untuk mendeskripsikan setiap elektron. Modelnya tuh kayak gini. Jadi di tengah itu adalah pusatnya, nukleus, dan ini adalah range,
keberadaannya elektron. Nah, yang dimaksud awan probabilitas dalam bentuk 3 dimensi itu tadi ini. Yang satu ini S nih, yang S ini satu S itu orbital bulat kan. Kalau S itu juga bulat, dan P itu bentuknya dumbbell, dia akan agak melonjong, tapi arahnya itu bisa kemana aja gitu. Fakta uniknya adalah Bapak Schrödinger ini terkenal dengan percobaan yang namanya kucing Schrödinger atau Schrödinger cat. Dia itu adalah eksperimen yang menunjukkan bahwa partikel kuantum itu bisa berada dalam dua kondisi sekaligus, yaitu antara hidup dan mati. Kayak gitu. Dan penelitian serta eksperimen dia terkait itu membawa kita ke mekanika kuantum yang lebih, pemahaman mekanika kuantum yang lebih mantap lagi kayak gitu. Nah, kita lanjut ke perbandingan model atom. Nah, ini ada perbandingan model atom nih dari Democritus sampai ke Schrödinger. Nah, setelah kalau kita amat-amati nih ya, mereka itu punya nama modelnya sendiri, dasar teorinya sendiri, dan penemuan-penemuannya. Kalau dari Democritus tuh dia menemukan pertama kali konsep bahwa partikel itu bisa tak terbagi, ada unsur yang membuat itu udah paling kecil, namanya atom gitu. Kalau di Dalton itu dia bilang penemuannya adalah atom itu punya massa dan punya sifat khas. Nah, tapi kalau di Thomson itu dia menemukan elektron. Terus Rutherford diperbarui lagi, inti padat bermuatan positif tapi punya elektron yang jadi kayak roti kismis kayak gitu kan dibilang. Terus kalau Bohr itu energi terkuantisasi, dia bikin kayak 1s 2s gitu kan. Nah, itu kulit-kulitnya. Schrödinger dia bilang orbital dan probabilitas, bahwa elektron itu nggak bergerak kayak planet. Dan setelah kita amati nih dari semua evolusi perjalanan model atom ini, bahwa setiap model atom itu memperbaiki kekurangan model-model sebelumnya. Dan ini tuh jadi pelajaran buat kita kalau sains itu selalu berkembang dengan bukti-bukti baru kayak gitu. Nah, di sini ada selipan materi ya. Ini notasi atom dengan model AZX, di mana A itu adalah nomor massa itu dari proton dan neutron dijumlahkan bersama jadi nomor massa. Terus yang Z ini itu adalah nomor atom, itu jumlah protonnya tuh. Dan X itu adalah simbol unsur. Nah, kita ambil contoh ya dari tiga ini. Uranium deh, saya paling suka uranium. Uranium itu A-nya 238, Z-nya itu 92. Maka kita bisa tahu nih, protonnya itu 92 dan elektron itu juga 92, dan neutronnya adalah 238 tadi dikurangin sama 92. Jadinya 146, neutronnya ada 146. Nah, kalau teman-teman baca lagi nih, ada fakta unik bahwa unsur dengan nomor atom tertinggi yang pernah dibuat adalah oganeson, yaitu Og lambangnya, dengan Z-nya itu jumlahnya 118. Luar biasa. Nah, sampailah kita ke akhir pembelajaran kita, yaitu kesimpulan perkembangan teori model atom. Kalau kita ingat-ingat lagi, panjang ya perjalanannya, itu evolusinya 2400 tahun tuh, dari konsep filosofisnya si Democritus sampai ke model kuantumnya Schrödinger itu dari 460 sebelum Masehi sampai ke 1926. Dan kita juga bisa memetik pelajaran, setiap model baru itu lahir dari bukti eksperimental yang meruntuhkan model lama, menunjukkan bahwa sains itu berkembang melalui pengujian, hipotesis, dan data nyata. Dan model terkini kita pakai yang Schrödinger, yaitu mekanika kuantum. Next, nah di sini ada referensi-referensi yang saya ambil buat jadi bahan presentasi. Ini buku teks saya ngambil 3, dan kalau internet saya ngambil 4. Sebenarnya banyak kalau dari internet, cuman ini yang terbagus 4 ini ya, lumayan. Nah, teman-teman bisa buka nih untuk referensi-referensinya supaya teman-teman bisa makin paham nih sama yang namanya atom, atau kalau teman-teman mau kenalan lebih lanjut sama eksperimennya Schrödinger boleh. Nah, ini teman-teman nanti baca ya supaya teman-teman makin paham. Dan sekian presentasi dan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dimengerti oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman jadi lebih gampang nih kenalan sama kimia, kenalan sama dunia atom, sama dunia yang paling kecil di hidup kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.